Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Gustiayu Ketut Rencana Sari Dewi, SEMSI selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Bapak Igede Agus Pertama Yudantara, SEMSA selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang saya hormati Bapak Made Aristia Prayudi, SAMSCAK selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pengawasan Akun Representatif, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di masa pandemi COVID-19, studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Pajak merupakan instrumen pendorong perekonomian negara dan merupakan akar pokok dari APBN. Sampai dengan tahun 2020, persentase penerimaan pajak dalam APBN itu mencapai 85,65%, di mana persentase tersebut belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Nah, pada tahun 2020, dunia dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik, disebutkan bahwa Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,32%, dan untuk di Bali sendiri yaitu sebesar 10,98%. Hal tersebut disebabkan karena adanya masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan. Dengan keadaan masyarakat mengalami penurunan pendapatan, itu menimbulkan indikasi adanya penghindaran pajak oleh masyarakat sebagai wajib pajak di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dilihat dari jumlah pelaporan SPT, adapun berdasarkan data dari pajak.go.id, tercatat bahwa rasio penurunan jumlah pelaporan SPT itu didominasi oleh SPT 1770, di mana SPT ini merupakan SPT untuk wajib pajak orang pribadi. Permasalahan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sampai dengan saat ini masih sangat sering terjadi. Nah, ini juga terjadi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Nah, di mana berdasarkan data dari Kanwil DJP Bali, yaitu jumlah penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi antar KPP Pratama Bali pada tahun 2020 itu tercatat KPP Pratama Tabanan memiliki total penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi terendah, yaitu sebanyak 81.156.598.390. Kemudian dilihat dari tingkat kepatuhan pelaporan SPT-nya, wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan itu terlihat bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 itu selalu berada pada rasio kurang dari 50%. Sedangkan untuk tahun 2020 justru mengalami peningkatan untuk rasio kepatuhan pelaporan SPT oleh wajib pajak orang pribadi, yaitu sebesar 77,77%, meskipun sedang berada di dalam masa pandemi COVID-19. Nah, permasalahan kepatuhan wajib pajak orang pribadi ini dapat dihubungkan ke teori kepatuhan dan juga teori atribusi, di mana berdasarkan teori kepatuhan yang diimplementasikan dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak adalah bagaimana wajib pajak untuk berperilaku taat atau patuh terhadap kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak. Sedangkan untuk konsep atribusi sendiri, yaitu di mana sikap seseorang yang dapat timbul akibat adanya dorongan internal dan juga dorongan eksternal, di mana dalam penelitian ini dorongan internal yang dimaksud adalah berupa pengetahuan perpajakan, dan juga dorongan eksternal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan akun representatif, sosialisasi perpajakan, dan juga penerapan e-filing. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, jumlah realisasi penerimaan pajak dari APBN dalam kurun waktu 5 tahun terakhir belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu jumlah realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Tabanan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu jumlah perbandingan antara wajib pajak orang pribadi terdaftar wajib SPT dengan realisasi pelaporan SPT mencerminkan bahwa masih kurangnya atau rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Yang keempat yaitu pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kelima yaitu masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan pentingnya pajak bagi negara dan juga untuk kepentingan masyarakat. Dan yang keenam yaitu peran serta akun representatif diperlukan dalam mendukung upaya peningkatan penerimaan pajak dengan cara memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Yang ketujuh yaitu sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak tetap bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya di tengah pandemi COVID-19 melalui penyuluhan, webinar maupun spanduk. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi berupa e-filing menjadi bentuk upaya pemerintah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan? Kemudian yang kedua yaitu apakah pengawasan akun representatif memberikan pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan? Yang ketiga yaitu apakah sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan? Dan yang keempat yaitu apakah penerapan e-filing memberikan pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan? Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama, untuk meneliti pengaruh yang diberikan oleh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Yang kedua yaitu untuk meneliti pengaruh yang diberikan oleh pengawasan akun representatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Yang ketiga yaitu untuk meneliti pengaruh yang diberikan oleh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Dan yang keempat yaitu untuk meneliti pengaruh yang diberikan oleh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan.
Adapun kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepatuhan dan teori atribusi sebagai grand teori, di mana dalam teori kepatuhan dijelaskan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut. Dan sedangkan untuk teori atribusi, di mana dijelaskan bahwa perilaku seorang atau individu itu dipengaruhi oleh adanya dorongan internal maupun eksternal, atau dorongan yang berasal dari dalam dirinya dan juga berasal dari luar dirinya. Kemudian untuk teori-teori pendukung lainnya yaitu ada pengetahuan perpajakan, pengawasan akun representatif, sosialisasi perpajakan, dan penerapan e-filing. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu ada penelitian Firdaus yang dilakukan pada tahun 2019, penelitian Kusuma tahun 2018, penelitian Helmianti tahun 2018, penelitian Putri tahun 2018, penelitian Adi 2018, penelitian Charoko dan kawan-kawan 2015, penelitian Burhan 2015, penelitian Nur Hidayah tahun 2015, penelitian Rahmawati dan kawan-kawan 2014, dan penelitian Sandi tahun 2010. Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu H1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. H2. Pengawasan akun representatif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. H3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan H4. Penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode penelitian. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. Kemudian untuk waktu penelitian yaitu dimulai pada bulan Januari tahun 2021 sampai dengan Juni 2021 pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan. Untuk rancangan penelitian yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei langsung dengan teknik kuesioner. Kemudian untuk populasi penelitian ini berjumlah 70.106 wajib pajak orang pribadi. Dan untuk sampelnya, penentuan jumlah sampel penelitian ini mengacu pada rumus dan juga tabel Isaac dan Michael dan diperoleh hasil sebanyak 270 responden. Selanjutnya yaitu ada jenis dan sumber data. Adapun data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang bersumber dari data primer dan juga data sekunder. Untuk instrumen penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner yang diukur dengan menggunakan skala Likert. Untuk variabel penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan variabel independen yang terdiri dari pengetahuan perpajakan, pengawasan akun representatif, sosialisasi perpajakan, dan penerapan e-filing. Selanjutnya untuk metode pengumpulan data yaitu dilakukan dengan metode survei langsung menggunakan kuesioner. Dan untuk metode dan teknik analisis data, di mana dalam teknik analisis data penelitian ini menggunakan bantuan SPSS Statistik 23 untuk dilakukan pengujian data. Adapun pengujian data yang dilakukan yaitu pengujian instrumen data, pengujian statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, dan juga pengujian hipotesis. Deskripsi data. Adapun data karakteristik responden, penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut, di mana karakteristiknya dapat dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, umur, pendidikan terakhir, dan juga pekerjaannya. Nah, untuk kuesioner yang didistribusikan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 270 eksemplar, kemudian kuesioner yang diterima yaitu sebesar 270 eksemplar, dan persentase kelengkapan pengisian kuesionernya yaitu sebesar 100%. Adapun selanjutnya yaitu hasil-hasil dari pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS Statistik 23. Yang pertama yaitu ada hasil uji statistik deskriptif, di mana dalam tabel tersebut terlihat bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum 25, min 22,16 dan standar deviasi 1,973. Kemudian untuk variabel pengawasan akun representatif memiliki nilai minimum 17, maksimum 30, min atau rata-rata yaitu 24,50 dan standar deviasi 2,652. Kemudian untuk variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai minimum 14, nilai maksimum 25, nilai min atau rata-rata 21,61 dan standar deviasi 1,899. Kemudian untuk variabel penerapan e-filing memiliki nilai minimum 15, nilai maksimum 25, min atau rata-rata yaitu 23,11 dan standar deviasi 1,813. Kemudian untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai minimum 15, nilai maksimum 25, min atau rata-rata 21,91 dan standar deviasi 1,912, di mana hasil tersebut menunjukkan hasil yang baik karena setiap variabel memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dari min atau rata-rata, di mana terdapat indikasi bahwa penyimpangan data yang terjadi itu cukup rendah. Pengujian selanjutnya yaitu masuk ke pengujian kualitas data, di mana dalam pengujian kualitas data ini dilakukan uji validitas, di mana uji validitas ini bertujuan untuk mengukur apakah suatu kuesioner itu valid atau tidak. Nah, menurut Purnomo tahun 2016, adapun kriteria dalam pengujian validitas ini yaitu jika signifikan dengan signifikansi total memiliki nilai kurang dari 0,05, maka masing-masing butir pertanyaan dapat dinyatakan valid. Dan sebaliknya, jika signifikan dengan signifikansi total memiliki nilai lebih besar dari 0,05, maka masing-masing butir pertanyaan tidak dapat dinyatakan valid. Nah, dalam penelitian ini,
Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengetahuan perpajakan, pengawasan akun representatif, sosialisasi perpajakan, dan penerapan e-filing memiliki nilai signifikansi tutel sebesar 0,000, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka butir-butir pertanyaan dari setiap variabel terikat dan variabel bebas di dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid. Pengujian kualitas data yang selanjutnya yaitu ada uji reliabilitas, di mana pengujian reliabilitas ini dilakukan guna mengukur apakah kuesioner itu dapat dikatakan reliabel atau tidak. Kriteria pengujian reliabilitas yang digunakan adalah dengan nilai Cronbach alpha. Nah, menurut Ghazali tahun 2011 disebutkan bahwa kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60 dan kuesioner dikatakan tidak reliabel apabila memiliki nilai Cronbach alpha kurang dari 0,60. Nah, berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai Cronbach alpha 0,678, pengetahuan perpajakan memiliki nilai Cronbach alpha 0,709, pengawasan akun representatif memiliki nilai Cronbach alpha 0,698, sosialisasi perpajakan memiliki nilai Cronbach alpha 0,707, dan penerapan e-filing memiliki nilai Cronbach alpha 0,668, yang mana berarti setiap variabel atau seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliable karena memiliki nilai Cronbach alpha yang lebih besar dari 0,60. Setelah dilakukan pengujian kualitas data, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik, di mana dalam uji asumsi klasik ini terdiri dari yang pertama uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data-data dalam penelitian ini dapat terdistribusi normal atau tidak. Nah, uji yang digunakan untuk menguji normalitas data variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Nah, dalam metode Kolmogorov-Smirnov ada ketentuan di mana data dapat terdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan data tidak terdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS Statistik 23, untuk pengujian normalitas dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu pada bagian asim signifikansi tutel, di mana asim signifikansi tutel dalam hasil pengujian ini menunjukkan angka 0,086, yang berarti lebih besar dari 0,05, yang berarti data-data dalam penelitian ini dapat terdistribusi secara normal. Uji asumsi klasik yang selanjutnya yaitu ada uji heteroskedastisitas. Nah, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi kesamaan varian dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya di dalam suatu model regresi. Nah, menurut Ghazali tahun 2011, adapun kriteria dalam pengujian heteroskedastisitas ini adalah yang pertama yaitu dalam model regresi dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dan dalam model regresi dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Nah, berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS 23, dalam penelitian ini dapat diperoleh untuk variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,431. Variabel pengawasan akun representatif memiliki nilai signifikansi 0,494, sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,096, dan penerapan e-filing memiliki nilai signifikansi 0,178, di mana dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Pengujian asumsi klasik yang selanjutnya yaitu ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas atau variabel independen di dalam persamaan regresi. Menurut Ghazali tahun 2011 dikatakan jika nilai variance inflation factor atau VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1, itu berarti dalam model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS 23 dalam penelitian ini yaitu diperoleh pengetahuan perpajakan memiliki nilai tolerance 0,824 dan VIF 1,224, pengawasan akun representatif memiliki nilai tolerance 0,695 dan VIF 1,439, sosialisasi perpajakan memiliki nilai tolerance 0,766 dan VIF 1,305, dan penerapan e-filing memiliki nilai tolerance 0,697 dan VIF 1,435, yang berarti variabel-variabel tersebut dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas karena memiliki nilai variance inflation factor kurang dari 10 dan nilai tolerance yang lebih dari 0,1.
Setelah dilakukan pengujian kualitas data dan uji asumsi klasik, yang selanjutnya masuk ke uji hipotesis, di mana dalam pengujian hipotesis dilakukan terlebih dahulu yaitu uji regresi linier berganda. Nah, dalam melihat hasil pengujian regresi linier berganda menggunakan SPSS 23 dapat dilihat pada kolom unstandardized coefficient, yaitu pada kolom beta, di mana dari hasil pengujian dapat diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan 10,201 plus 0,1821 X1 plus 0,098 X2 plus 0,148 X3 plus 0,2149 X4 plus error. Nah, di mana interpretasi dalam persamaan regresi tersebut yaitu yang pertama, nilai konstanta alfa 10,201 menunjukkan apabila variabel pengetahuan perpajakan, pengawasan akun representatif, sosialisasi perpajakan, dan penerapan e-filing bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19 nilainya adalah 10,201. Selanjutnya yaitu koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,121, berarti jika variabel lain tetap dan pengetahuan perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19 akan meningkat sebesar 0,121. Koefisien bernilai positif yang berarti bahwa terjadi hubungan yang positif antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19. Yang selanjutnya yaitu koefisien regresi variabel pengawasan akun representatif bernilai 0,098, yang mana berarti jika variabel lain tetap dan pengawasan akun representatif meningkat, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19 akan meningkat sebesar 0,098. Koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan yang positif antara pengawasan akun representatif dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19. Yang selanjutnya yaitu koefisien regresi sosialisasi perpajakan sebesar 0,148, yang berarti jika variabel lain tetap dan sosialisasi perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19 akan meningkat sebesar 0,148. Koefisien bernilai positif berarti bahwa terjadi hubungan yang positif antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu koefisien regresi variabel penerapan e-filing bernilai 0,149, yang berarti jika variabel lain tetap dan penerapan e-filing meningkat, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19 akan meningkat sebesar 0,149. Koefisien bernilai positif yang berarti terjadi hubungan yang positif antara penerapan e-filing dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian koefisien determinasi atau R-square, di mana menurut Ghazali tahun 2016, pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui berapa persentase ukuran kemampuan variabel bebas atau variabel independen untuk menjelaskan variasi dari variabel terikat atau variabel dependen. Nah, dalam penelitian ini, dengan menggunakan bantuan SPSS 23 dapat dilihat hasil dari pengujian koefisien determinasinya itu dilihat pada kolom adjust R-square atau besaran nilai adjust R-square, yaitu sebesar 0,142, di mana interpretasinya yaitu nilai adjust R-square diperoleh sebesar 0,142, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa persentase kemampuan pengaruh variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, pengawasan akun representatif, sosialisasi perpajakan, dan penerapan e-filing terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19 adalah sebesar 14,2%. Atau dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19 dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, pengawasan akun representatif, sosialisasi perpajakan, dan penerapan e-filing sebesar 14,2%, dan sisanya sebesar 85,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar dari penelitian ini. Pengujian selanjutnya adalah uji signifikansi parsial atau UJT, di mana dalam penelitian ini diperoleh nilai T tabel yaitu sebesar 1,971. Nah, adapun untuk kriteria pengujian UJT ini yaitu hipotesis dapat diterima apabila nilai T hitung lebih besar daripada T tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sedangkan hipotesis ditolak apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Nah, pada penelitian ini terlihat pada gambar berikut, yaitu di mana seluruh variabel di dalam penelitian ini memiliki nilai T hitung lebih besar dibandingkan dengan T tabel dan nilai signifikansi yang lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini diterima. Pembahasan hasil penelitian. Adapun pembahasan dari hasil penelitian ini, diantaranya yang pertama yaitu pengetahuan perpajakan memiliki nilai T hitung sebesar 2,011 dan nilai signifikansi 0,045, yang berarti bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19 yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Semakin tinggi
pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19 yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Hal tersebut diperkuat oleh teori kepatuhan dan teori atribusi yang digunakan sebagai grand teori dalam penelitian ini, di mana perilaku patuh wajib pajak orang pribadi disebabkan oleh faktor predisposisi dan juga adanya dorongan internal maupun eksternal. Pengetahuan perpajakan merupakan faktor predisposisi dan merupakan faktor internal sebagai pendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, dan di dalam teori atribusi, pengetahuan merupakan bagian dari faktor internal yang mempengaruhi suatu perilaku. Dalam hal ini adalah kepatuhan wajib pajak karena pengetahuan berasal dari dalam individu manusia. Oleh karena itu, wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan melaksanakan kewajiban perpajakannya karena telah memiliki pengetahuan tentang perpajakan yang baik dan juga memadai. Yang selanjutnya yaitu pengawasan akun representatif memiliki nilai T hitung sebesar 2,005 dan nilai signifikansi 0,046, yang berarti bahwa variabel pengawasan akun representatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19 yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Semakin baik pengawasan yang dilakukan oleh akun representatif kepada wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19 yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Hal tersebut diperkuat oleh grand teori dalam penelitian ini, yaitu teori kepatuhan dan juga teori atribusi, di mana perilaku taat wajib pajak orang pribadi disebabkan oleh adanya pengawasan dan juga faktor internal serta eksternal. Nah, dalam teori kepatuhan sebagai grand teori penelitian ini dijelaskan bahwa pengawasan akun representatif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan, di mana dalam penelitian ini pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan oleh akun representatif kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan dalam teori atribusi, pengawasan merupakan bagian dari faktor eksternal yang mempengaruhi suatu perilaku. Dalam hal ini adalah kepatuhan dari wajib pajak karena pengawasan berasal dari luar individu manusia yang bertujuan untuk mempengaruhi individu tersebut. Selanjutnya yaitu sosialisasi perpajakan memiliki nilai T hitung sebesar 2,274 dan nilai signifikansi 0,024, di mana berarti bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19 yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Semakin baik pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang didapat oleh wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak di masa pandemi COVID-19 yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Hal tersebut dipengaruhi atau diperkuat oleh adanya teori atribusi dan juga teori kepatuhan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, di mana dalam teori kepatuhan dijelaskan bahwa perilaku patuh itu dipengaruhi oleh adanya informasi. Nah, informasi di sini adalah berupa sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak perpajakan kepada wajib pajak untuk memberikan informasi-informasi mengenai perpajakan agar dapat tersampaikan kepada wajib pajak. Dan menurut teori atribusi itu dijelaskan bahwa perilaku seseorang dapat didorong dari adanya dorongan internal dan dorongan eksternal. Nah, untuk sosialisasi perpajakan ini merupakan bagian dari dorongan eksternal karena berasal dari luar diri individu manusia. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan menjadi sarana penyampaian informasi oleh KPP Pratama Tabanan yang telah diperoleh oleh wajib pajak, yang membuat wajib pajak orang pribadi melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu penerapan e-filing memiliki nilai T hitung sebesar 2,082 dan nilai signifikansi 0,038, yang berarti bahwa variabel penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19 yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Nah, semakin tinggi, semakin baik pelaksanaan atau penerapan e-filing yang ada, maka akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19 yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Hal tersebut diperkuat dengan teori atribusi dan juga teori kepatuhan yang menjadi acuan dalam penelitian ini, di mana dijelaskan dalam teori kepatuhan, perilaku patuh itu dipengaruhi oleh adanya ketersediaan fasilitas. Nah, fasilitas di sini adalah berupa e-filing yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk sebagai fasilitas untuk wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya. Dan untuk teori atribusi itu dijelaskan bahwa e-filing itu merupakan bagian dari faktor eksternal karena berasal dari luar individu manusia. Nah, oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak orang pribadi terlaksana karena wajib pajak telah memanfaatkan atau menggunakan fasilitas e-filing yang dapat mengefisiensikan waktu, biaya, dan tenaga dari wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan di masa pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu pengawasan akun representatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan di masa pandemi COVID-19. Dan yang keempat yaitu penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan di masa pandemi COVID-19. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama, bagi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan, yaitu dengan adanya hasil penelitian ini untuk kedepannya agar dapat meningkatkan kepatuhannya di dalam membayar maupun melaporkan pajaknya. Kemudian bagi KPP Pratama Tabanan, yaitu dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi agar dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung ataupun online. Kemudian bagi penelitian selanjutnya yaitu kedepannya agar dapat melakukan penelitian pada objek yang berbeda selain dari KPP Pratama Tabanan maupun selain wajib pajak orang pribadi dengan variasi dan juga metode yang berbeda, serta dapat menggunakan variabel-variabel lain untuk meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya. Sekian presentasi skripsi dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.